Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yundari. Saya dosen dari jurusan Matematika. Dan pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Fitri Imro'ah sebelum UTS, dan setelah UTS ini materinya hanya satu sebenarnya, yaitu tentang pengantar persamaan diferensial. Oke, kita mulai pengantar persamaan diferensial. Jadi sebelumnya telah dipelajari tentang integral, di mana integral merupakan antiturunan dari suatu fungsi f, yang biasa simbolnya seperti ini. Integral fx dx sama dengan f besar X plus C. Ini merupakan integral tak wajar karena tidak ada batasnya. Nah, untuk kebalikannya, jika mau mencari fx kecil, maka dicari menggunakan turunan. Makanya dibilang antiturunan. Nah, ini adalah simbol turunan pakai f aksen. Simbol lainnya kalau menggunakan notasi Leibniz seperti ini, dfx sama dengan fx dx. Nah, jika fx dx di sini kita ganti dengan dfx, maka akan diperoleh integral dfx sama dengan fx plus c. Nah, kenapa dimunculkan seperti ini? Karena kita mau memunculkan ada operator diferensial di sini. Nah, apa itu persamaan diferensial? Jadi persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan turunan-turunannya terhadap variabel bebas. Nah, mana variabel bebas, mana variabel tak bebas? Contohnya seperti ini. Nah, biasanya kalau turunan dari Y terhadap X, berarti Y-nya itu adalah variabel tak bebas, sedangkan X-nya adalah variabel bebas. Nah, tadi pada slide sebelumnya ada dfx sama dengan fx dx. Nah, ini suatu persamaan yang memuat suatu turunan, di mana turunannya ini terhadap X. X itu adalah variabel bebas. Jadi yang diturunkan variabel bebasnya. Maka ini adalah contoh persamaan diferensial yang paling sederhana. Nah, ini hanya untuk mengingat aja. Kalau integral du itu hasilnya adalah u plus c. Berarti kalau integral d, u-nya kita ganti dengan sinus x, maka hasilnya sinus x plus c. Nah, ini hanya untuk memunculkan operator diferensial, karena kita mempelajari tentang persamaan diferensial. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya masih memberikan pengantar saja, jadi hanya istilah-istilah penting saja dalam persamaan diferensial. Nah, contoh-contoh lain dari persamaan diferensial seperti ini, bisa pakai D, bisa pakai Y aksen. Ini menggunakan notasi Leibniz. Nah, kita masuk ke jenis-jenis persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ada persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial. Kalau persamaan diferensial biasa itu adalah suatu persamaan diferensial yang mempunyai satu variabel bebas. Nah, contohnya yang tadi, variabel bebasnya itu X, hanya X, berarti hanya satu. Ini persamaan diferensial biasa. Tapi kalau persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Lihat di sini, V ini adalah variabel tak bebas yang bebasnya di bawah. X dan Y ada dua, berarti ini adalah persamaan diferensial parsial. Untuk cara lainnya melihat persamaan diferensial parsial itu adalah dengan simbol do di sini. Kalau D itu untuk satu variabel, kalau do di sini untuk lebih dari satu variabel. Ini menyatakan persamaan diferensial parsial. Nah, beberapa istilah yang ada pada persamaan diferensial ada orde. Biasanya ada orde persamaan diferensial. Nah, orde itu adalah suatu istilah yang ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Contohnya, lihat turunan tertingginya adalah 1. Jadi yang ini adalah persamaan diferensial orde 1. Kalau yang ini, contoh yang kedua, turunannya adalah turunan kedua. Berarti ini adalah persamaan diferensial orde kedua. Yang ini yang tertingginya adalah turunan ketiga.
Berarti ini adalah persamaan diferensial order ketiga. Selanjutnya derajat. Nah, kalau derajat, pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Contohnya, di sini turunan tertingginya di orde 2 dan lihat pangkatnya hanya 1. Jadi ini adalah persamaan diferensial orde 2 derajat 1. Sedangkan contoh yang kedua, ini juga simbol untuk turunan yang lainnya ya. Nah, pada contoh 2 ini turunan tertingginya di Y kuadrat, Y double aksen, dan pangkatnya 3. Jadi, untuk persamaan yang kedua ini adalah persamaan diferensial orde 2 yang berderajat 3. Nah, itu beda orde dan derajat pada persamaan diferensial. Selanjutnya ada syarat awal, ada syarat batas. Nah, syarat awal adalah syarat tambahan pada persamaan diferensial untuk satu nilai variabel bebas yang mempunyai satu atau lebih syarat. Biasanya masalah persamaan diferensial ini dikenal dengan masalah nilai awal. Contohnya, nah, di sini ada persamaan diferensial 4y double aksen plus 23y aksen sama dengan e pangkat x. Nah, syarat awalnya y2 sama dengan 1, y2 sama dengan 5. Nah, di sini variabel bebas yang mempunyai satu atau lebih syarat. Di sini variabel bebasnya adalah x. Jadi Y2 ini sebenarnya untuk X-nya. Ternyata X-nya yang dipakai cuma 1. X sama dengan 2. Nilainya 1 dan 5. Ini syarat awal. Sedangkan syarat batas adalah jika syarat yang diberikan pada persamaan diferensial lebih dari satu nilai variabel bebas, atau yang dikenal dengan masalah nilai batas. Contohnya, soalnya sama seperti yang syarat awal, namun di sini variabel bebasnya ada 2. Ada Y1 sama dengan 1 dan Y2 sama dengan 5. Kalau yang di syarat awal untuk variabel bebasnya hanya 1, yaitu 2 dan 2 saja. Sedangkan di syarat batas itu lebih dari 1. Di sini ada 1 dan 2. Itu beda syarat awal dan syarat batas. Selanjutnya ada persamaan diferensial linier dan non-linier. Ada persamaan diferensial homogen dan non-homogen. Nah, itu dapat kita lihat dari suatu bentuk persamaan diferensial biasa order n. Di sini ada kata biasa. Berarti kalau biasa dia bukan parsial ya. Tadi yang biasa berarti hanya satu variabel bebasnya. Nah, order n berarti turunannya sebanyak n. Nah, di sini adalah bentuk persamaan diferensial biasa order ke n-nya. Ada A0x y pangkat, ini bukan pangkat, ini menyatakan turunan ke n, plus A1x y turunan ke n-1, dan seterusnya sampai an x ke y sama dengan fx. Nah, dikatakan linier jika A0x-nya tidak sama dengan 0. Dikatakan non-linier jika A0x-nya 0. Dikatakan homogen jika fx-nya sama dengan 0. Dikatakan non-homogen jika fx-nya tidak sama dengan 0. Jadi sampai di sini berarti ada berapa istilah yang harus diketahui pada persamaan diferensial? Ada persamaan diferensial biasa, parsial, ada orde, ada derajat, ada PD linier, non-linier, homogen, dan non-homogen. Nah, yang akan kita pelajari sampai setelah UTS ini adalah yang linier dan homogen. Order kedua. Sampai order kedua. Nah, selanjutnya, apa sih yang dipelajari dalam persamaan diferensial? Kita akan mencari solusi atau penyelesaiannya, di mana solusinya itu ada dua, ada solusi umum, ada solusi khusus. Solusi umum itu yang memuat konstanta C, seperti tadi integral tak wajar, ada plus C. Sedangkan solusi khusus itu adalah solusi yang tidak lagi mengandung konstanta, jadi C-nya kita cari. Sebagai contoh seperti ini,
Tentukan persamaan kurva yang melalui titik min 1,2 yang mempunyai turunan 2x di setiap titik xy yang dilaluinya. Nah, kita misalkan y sama dengan fx, maka dapat kita tulis dy sama dengan 2x dx. Kedua ruas kita integralkan, maka akan diperoleh yang ini jadi y plus c 1, karena di sini diturunkan terhadap y, maka integralnya hasilnya y. Sedangkan yang di kanan itu integral 2x dx, berarti diintegralkan terhadap x, maka x kuadrat plus c2, atau y sama dengan x kuadrat plus c. Nah, y sama dengan x kuadrat plus c ini adalah solusi umum. Untuk mencari solusi khususnya, kita substitusikan nilai min 1,2. Jadi x-nya min 1, y-nya 2, sehingga diperoleh c-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat plus 1. Ini dinamakan solusi khusus. Nah, untuk gambarnya, ini adalah gambar keluarga dari y sama dengan x kuadrat plus c. Namun kalau c-nya 1, itu yang biru ini. Kalau c-nya 0 di bawahnya, c-nya min 1 di bawahnya. Kalau makin ke atas itu makin c-nya positif. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya sampai di situ dulu perkenalan kita. Nah, untuk selanjutnya, agar lebih memahami yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, silahkan klasifikasikan persamaan diferensial berikut sebagai PDB, atau PDP, atau PD linear non-linear, dan nyatakan mana yang variabel bebas dan variabel tak bebas. Silakan dikerjakan di latihan, untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.